Halo, balik lagi di dapur saya ya. Kali ini karena mau tahun baru tuh pasti liburan, dan liburan kita biasanya nggak diet. Dan biasa kalau liburan pasti kita cari es krim. Kenapa kita mesti cari es krim kalau kita bisa bikin sendiri di rumah? Nah, kali ini saya mau sharingin nih gimana caranya bikin es krim gelato. Nah, saya mau bikin es krim gelatonya itu dari base-nya vanilla ice cream. Nah, dari situ nanti saya bisa bikin bermacam-macam rasa. Akan saya sharingkan semua rumusnya, bagaimana caranya nanti kita bisa pantas dipanggil gelatonya itu yang namanya rum and raisin. Terus nanti kita bisa pakai buah, sekarang kan lagi musim tuh, buah mangga, atau ada anak-anak yang suka rasa stroberi, nanti kita bisa bikin sendiri. Dan coklat di gelato itu adalah rasa favorit ya. Terus yang terakhir, nah pernah viral kan yang namanya frozen yogurt, itu semua akan saya sharingkan satu-satu untuk kalian. Nah, yang pertama kita akan mulai dulu cara bikin base vanilla gelato. Tapi satu lagi, jangan merasa kecil hati kalau yang misalnya nggak punya mesin ice cream. Nanti saya juga akan ajarin gimana caranya kalau kita bisa bikin ice cream gelato ala-ala cafe, ala-ala merek-merek terkenal dengan cuma pakai tempat ice cream cube ini, dan nanti kita blender dengan blender es yang kuat, dan hasilnya akan sama seperti kita menghasilkan es krim dengan mesin ice cream. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita ada dua cara pengerjaan ya. Yang pertama kita akan rebus dulu nih susu yang saya pakai 750 ml dengan whipped cream 300 ml. Kita masak bareng dengan 150 gram gula pasir, dan di sini saya pakai 50 gram susu bubuk. Ini full cream saya pakai ya. Dan setelah susunya mendidih, saya akan campurkan dengan 1 sendok teh vanilla ekstrak dan 1 sendok teh garam. Di tempat lain akan saya mixer. Ada 3 butir telur, yang kita pakai telur ya, berarti ada putih dan merahnya, dan 4 butir merah telur. Akan saya mix biasanya ini selama 6 menit dengan speed 6, ditambah dengan 50 gram gula pasir. Nah, ini untuk catatan ya, untuk masak susu kalau punya aluminium atau teflon lebih baik pakai itu, karena biasanya dengan stainless dia gosong. Tapi karena saya pakai salad master, yang punya salad master silahkan aja dipakai. Kita mulai step pertama, kita masak susu bubuknya ini sampai mendidih. Kita aduk dulu semua sampai tercampur rata. Ingat ya, proses pembuatan gelato ini karena banyak menggunakan susu dan krim serta telur, jadi prosesnya harus benar-benar sempurna, dan penyimpanannya juga komposisi bahan-bahannya harus benar-benar perfect, karena banyak susu atau telur yang kita pakai. Kalau penyimpanan nggak bagus atau komposisi bahan, kalau misalnya gulanya mau kita kurangin nanti terlalu sedikit, itu bisa merusak juga mie gelato ini, atau banyak ditumbuhi oleh bakteri, untuk kesehatan nggak bagus. Jadi diperhatikan ya untuk pemilihan bahan, proses pemasakan, dan penyimpanan. Setelah semua bahan tercampur rata, bisa kita taruh di atas kompor dan kita didihkan. Selagi susunya kita masak, kita tunggu sampai mendidih, kita kerjain telurnya. Ini 3 butir telur, akan saya kocok dengan 4 butir merah telur dan 50 gram gula pasir. Kita kocok di speed 6 selama 6 menit. Nah, ini susu harus mendidih ya. Kita matikan, kemudian bisa kita campur ke dalam kocokan telur sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke panci untuk kita rebus selama kurang lebih 1 menit atau sampai mencapai 80 derajat Celcius. Lihat granny saya, tidak meninggalkan noda, bekas, tumpahan, apapun yang kita masak. Kita balikan ini lagi ke kompor selama 1 menit untuk mendapatkan suhu 80 derajat. Atau kalau yang nggak punya termometer untuk mengukur suhunya, nanti saya kasih tahu gimana caranya untuk melihat adonan ini udah pas di 80 derajat. 1 menit ya. Satu menit, kita matikan. Seperti janji saya, gimana caranya kita ngetes adonan kita di suhu 80 derajat. Kalau kita nggak punya termometer, kita tinggal celupkan spatula kita, terus kita kasih garis
Kalau adonannya nggak bercampur lagi, ini berarti adonan kita udah siap kita lakukan langkah berikutnya. Karena saya punya granit yang luar biasa, adonan yang setelah panas-panas pancinya, saya bisa langsung taruh di working table saya. Nah, langkah selanjutnya, adonan yang sudah mencapai 80 derajat, kita tambah 1 sendok teh garam dengan 1 sendok teh vanila, kita aduk rata dan siap kita saring. Tujuannya adonan kita saring agar nanti es krimnya jadinya smooth. Kita taruh di wadah yang bersih. Saya nggak bosen-bosen ya bilangin kalau ini harus benar-benar hygiene, karena susu, telur itu cepet banget tumbuh bakteri. Jangan nanti kita makan makanan masakan rumah tapi kita jadi sakit. Jadi perhatikan ya kebersihan, proses memasak, dan penyimpanan. Adonan vanila es krim saya siap, tapi sebelum kita masukin dulu ke mesin pembuat es krim, ini harus kita taruh dulu di kulkas paling enggak 1 jam, 2 jam, atau makin lama makin bagus. Karena selain adonan ini nanti dia agak lebih mengeras, dan nanti juga kalau adonan ini udah tambah dingin, proses pengerjaan di mesin es krim kita juga nggak terlalu berat dan akan mempercepat proses pembuatan es krim. Saya taruh dulu ya adonan saya ke dalam kulkas. Es krim saya sudah saya simpan selama lebih kurang 2 jam. Sebenarnya maksimal sih sampai 24 jam itu lebih baik. Tapi karena ini kita kan pengen bikin begitu banyak rasa, jadi saya cepetin, yang penting udah mulai dingin adonannya. Dari 6 jam sampai kurang lebih 24 jam. Ini saya pertama-tama mau bikin dulu frozen yogurt. Nah, komposisi frozen yogurt itu sebenarnya apa sih? Nah, ini frozen yogurt itu kita perlu perbandingannya 1:1. Jadi, es krim vanilanya misalnya kalau saya pakai 250, yogurtnya juga saya pakai 250. Nah, nanti akan saya mixer jadi satu. Jadi kita ambil dulu adonan kita yang tadi kita bikin ya. Ini kalau kita udah ditaruh di kulkas, lihat ya adonannya sudah mulai mengental. Karena yogurt saya ada 250 gram, jadi saya ambil adonan vanila es krim saya juga 250 ml. Biar perbandingannya 1:1. Saya mix jadi satu di bowl yang bersih. Dan kita blender aja dengan hand blender, karena ini adonannya kan sedikit ya. Ini nanti saya buat contoh kalau yang nggak punya mesin untuk bikin es krim. Jadi nanti adonannya saya taruh di tempat ice cube dan saya simpan sampai 24 jam biar beku. Nanti besok baru kita blender dengan mesin blender yang kuat powernya. Biasanya yang kuat juga untuk ngeblend si es batu ya sampai halus. Gak usah terlalu lama, setelah semua adonan tercampur rata, kita bisa pindahkan ke cetakan es batu. Setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan es batu, kita bisa simpan di freezer selama 24 jam. Nah, ingat kan kemarin saya bikin di ice cube untuk yang nggak punya mesin ice cream, jadi jangan berkecil hati, kita tetap bisa bikin gelato. Nah, kemarin saya taruh yang di ice cube ini adalah yang frozen yogurt. Kalau frozen yogurt kan biasanya anak-anak suka banget ya, apalagi yang lagi pada diet. Frozen yogurt saya selesai. Kalau misalnya nanti merasa kurang smooth, bisa diulang ya. Kita bisa masukin freezer lagi, terus kita blend lagi. Nah, ini karena biasa memang frozen yogurt kan kalau kita makan nggak terlalu set. Jadi ini sekalian aja langsung saya serving atau disajikan ya. Ingat banget deh saya kalau beli frozen yogurt selalu nih, suami saya dan anak saya seneng banget sama jelly yang kayak gini. Sekarang kalau kita bisa bikin sendiri di rumah, kenapa harus beli lagi? Lebih sehat, lebih terjamin kualitas bahannya. Frozen yogurt saya selesai.
Yang mau penasaran rasanya, boleh dicoba di rumah ya. Nanti kalau ada yang kurang ngerti, butuh penjelasan, silahkan tulis aja di komen. Dengan senang hati saya akan membantu. Nah, sekarang saya mulai untuk rasa kedua. Saya pakai yang biasa anak-anak suka, itu adalah rasa coklat. Nah, kalau coklat itu kan variasinya banyak ya. Ada yang bisa dikasih tambahin coklat chip kayak gini. Ini saya pakai coklat chipnya 75 gram dan bisa ditambah kacang-kacangan. Biasanya kalau kacang-kacangan dicampur dengan coklat itu kombinasinya sangat-sangat sempurna. Nah, untuk coklat bubuknya di sini saya cuma pakai 50 gram. Gimana sih cara bikin coklat gelato yang enak? Nah, ini kita ambil 1 liter ya kali ini, karena adonannya saya bikin yang vanila banyak, saya ambil 1 liter aja dulu untuk ngebuat rasa yang coklat. Nah, sisa adonan ini nanti saya mau buat rum and resin ya. Saya simpan lagi di kulkas biar dia nggak tumbuh bakteri nanti kalau kelamaan di luar, karena ini udah dingin. Setelah bahan-bahan siap, kita ambil sedikit adonan dari vanilla ice cream ini untuk kita mixer dengan coklat bubuk. Coklat bubuknya jangan lupa disaring, karena banyak coklat bubuk yang suka mengeras. Jadi jangan sampai nanti es krim kita nggak smooth. Oke, setelah coklat bubuk selesai disaring, kita bisa mixer agar adonan tercampur dengan coklat bubuk dengan rata. Setelah adonan tercampur rata, sekarang kan kita mau pakai mesin nih. Nah, sekarang kita bisa masukin ke mesin es krim. Untuk sekedar catatan ya, kalau mesin es krim kita kapasitasnya untuk saya kan 1,5 liter maksimal. Jangan dipakai semua, nanti kan pas saat es mulai jadi, adonan akan naik, jadi tumpah. Kalau bisa, kalau kapasitas 1,5 liter, kita masukin adonannya 1 liter maksimal. Nah, ini kita tunggu sebentar agar dia agak-agak jadi sedikit ya, berarti turun dulu suhunya, dia agak mulai membeku, baru kita masukin coklat chipnya dengan kacang-kacangan. Kita tunggu mesinnya bekerja otomatis. Nah, adonan kita kan tadi udah dingin, udah dimasukin kulkas. Sekarang mesin saya juga udah jalan 10 menit. Ini adonan juga udah mulai agak mengeras. Sekarang kita bisa masukin si kacangnya. Kacangnya ini opsional ya. Kebetulan saya di sini pakainya ada walnut, favorit ya, sama ada si almond. Almondnya ini udah saya potong-potong, tergantung selera. Mau satuan juga sebenarnya nggak apa-apa. Sama ini kebetulan macadamianya tapi imut-imut, jadi saya nggak potong. Ini semua saya masukin biar nanti mesin es krimnya yang mencampur kacang kita rata ke seluruh adonan beserta coklat chip. Ini favorit anak-anak banget. Ada kacangnya, ada coklat chipnya, dan rasanya juga rasa coklat. Kita tunggu sampai adonan es krim kita mengeras dan kita bisa pindahkan ke tempat untuk disimpan ke freezer. Nah, mesin es krim saya sudah berhenti bekerja, berarti sudah jadi es krim coklat kita. Kita cek ya. Nih, saya tadi bilang kan, jangan ditaruh sampai maksimal capacity, karena pas es krim kita jadi pasti dia akan naik. Kalau bener-bener ini 1,5 liter, saya masukin 1,5 liter, adonannya pasti akan tumpah berantakan. Nah, ini pas kita simpan dulu karena ini belum jadi bener es krim. Jadi ini baru selesai proses pembuatan di mesin dan kita simpan dulu di tempat atau di kontainer yang bersih. Akan saya taruh ke dalam freezer selama 24 jam. Besok bisa saya serving untuk penyajiannya. Duh, granit saya cakep banget ya. Ini bisa tahan panas dan tahan dingin. Ini tempatnya dingin, langsung saya taruh di atas granit dan granitnya nggak bercacat sama sekali. Kalau yang udah nggak tahan, mau ngerasain gimana enaknya gelato coklat saya, ini bisa bikin di rumah dan setelah keluar dari mesin bisa langsung dinikmati. Tapi kalau dia mau lebih set lagi, bisa disimpan dulu 24 jam di dalam freezer. Gelato coklat saya sudah selesai. Ini tinggal disimpan di freezer biar dia lebih set. Setelah itu saya akan sharingkan. Jadi yang ketiga ya, rum and resin. Ini saya simpan dulu ya. Ini udah jadi, udah 24 jam saya taruh freezer. Dan biasanya kalau coklat kan di dalamnya juga udah ada kacang. Toppingnya saya kasih kacang.
Sebelum dipakai biasa ya direndam dengan air dulu. Senang banget lihat tekstur gelatonya. Gelato coklat saya selesai. Selamat menikmati dan dicoba di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke resep saya yang ketiga. Nah, ini yang pakai liker. Jadi namanya yang favorit kan, yang terkenal itu rum and raisin. Nah, untuk rum and raisin kita punya sedikit catatan ya. Kalau kita udah mau memasukkan nama dalam gelato, itu komposisinya harus tepat. Jadi kayak rum and raisin, rumnya itu udah harus ada perbandingannya. Jadi kayak saya di sini ada sisa adonan es krimnya ini 500 ml. Jadi saya harus ambil 10%-nya untuk komposisi si liker atau sirumnya. Nah, ini karena 500 berarti saya pakainya 50 ml rum. Untuk raisinnya itu tergantung selera. Jadi mau banyaknya bisa tergantung, mau disedikitin atau dibanyakin itu bisa disesuaikan. Tapi raisin biasanya kan dia kering. Jadi biar dimakannya enak, saya selalu rendam dulu 1 malaman, paling enggak 2 jam. Jadi ini saya rendam dengan sedikit rum dan ditambahkan air, terus bentuknya dia udah lebih gendut-gendut. Jadi kalau dimakan ada nanti sensasi tes gitu ya, jadi dia lebih empuk. Nah, ini saya saring dulu. Di sini saya pakai 50 gram raisin yang udah saya rendam dengan rum, dan airnya ini kalau mau dipakai silahkan, kalau enggak juga bisa disimpan lagi nanti karena udah ada wangi-wanginya raisin juga. Sekarang kita masukin langsung ke mesin es krimnya. Ini bahan-bahan semua jadi udah dingin ya, diinget. Rum yang udah saya dinginkan di freezer selama 2 hari dan 50 gram raisin yang udah saya rendam. Udah, kita tinggal biarkan mesin kita bekerja. Nah, ini mesin es krim saya untuk rum and raisin juga udah selesai prosesnya. Ini saya punya kontainer bersih untuk saya taruh ke dalam freezer. Lihat tekstur gelato saya ya, cakep banget. Gelato rum and raisin saya siap disimpan di dalam freezer. Yang rum raisin nih, kalau saya bilang ini rasa yang paling saya suka. Tapi inget ya, kalau rum raisin karena komposisi rumnya sedikit banyak, ini kita simpan dulu selama 2 hari baru bisa dinikmati, apalagi buat anak-anak. Jadi rasanya dia akan lebih mild. Saya kasih sedikit gula karamel, jangan banyak-banyak karena biasanya rasanya udah pas. Rum raisin saya selesai, tapi karena dia mengandung alkohol, makanya saya bilang harus 2 hari dulu. 2 kali 24 jam kita simpan baru dia benar-benar bisa set. Ini agak masih sedikit runny ya, tapi udah enak, udah bisa dinikmati. Selamat mencoba. Nah, ini kan saya masih ada satu lagi nih resep untuk gelato yang menggunakan buah. Jadi karena nanti terlalu panjang videonya, akan saya bagi 2 video ya. Yang rum and raisin, gelato yang coklat, sama tadi ada frozen yogurt sudah selesai saya sharingkan. Nanti untuk video kedua, untuk yang buah dengan segala macam perluannya dan teknik-tekniknya, dan untuk penyimpanan mesin es krim ini juga akan saya sharingkan di video berikutnya. Selamat mencoba untuk es krim gelato saya yang ketiga rasa yang telah saya sharingkan hari ini.